Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Senin yang baru untuk minggu yang baru, dan seperti biasa kami membawakan kalian beberapa berita dan kabar yang cukup menarik dan menurut kami ini cukup bullish untuk pasar kripto. Terlepas dari kalau kita hanya menilai dari pergerakan harganya aja, kita sudah melihat beberapa gerakan yang cukup menarik dalam beberapa hari terakhir. Dan mungkin untuk kalian yang ketinggalan, yang akhir pekan lalu ini hari Sabtu pun kami juga mengumumkan pengumuman yang besar banget tentang Republik Rupiah, tentang branding kami, tentang tim dan bisnis kami yang mana akan maju ke depannya seperti apa nanti. Jadi kalau kalian memang penggemar setia RR, yang mana kalian adalah bagian dari komunitas yang sangat kami hargai, kalian harus itu nonton video yang hari Sabtu kemarin. Jangan sampai kalian ketinggalan tuh, nggak sempet nonton. Kalau udah kalian nonton nanti, mungkin kalian jadi lebih paham kita sekarang kenapa membuat video setiap hari. Kemudian kita akan memberikan banyak sekali konten-konten yang lain. Jadi untuk hari ini guys, ada beberapa hal yang patut kita berikan. Yang pertama itu adalah kita melihat ya, hari Jumat kemarin itu dibilang kalau 19 juta Bitcoin itu sudah ditambang. Jadi tinggal 2 juta lagi. Artinya ya, supply Bitcoin yang terbatas sekitar 21 juta itu sekarang sudah semakin langka pada akhirnya, karena kita menambang itu dikurangi gitu kan. Dan kita sudah menambang dalam tahun-tahun terakhir, dan ini pada akhirnya ada perkiraan sekitar tahun 2140-an lah, itu akan menjadi 2 juta Bitcoin terakhir yang belum dicetak, yang nanti pada akhirnya juga bisa beredar di pasar. Jadi ini dilihat dari blok 730 ribuan, dan kalian bisa ngecek ini sendiri di blockchain.com. Kalian bisa ngeliat bagian ini, total circulating Bitcoin, artinya supply Bitcoin yang ada di beredar itu totalnya ada berapa. Dan kita bisa melihat di sini adalah sekitar 19 juta gitu kan, yang baru aja kemarin terjadi hari Jumat. Jadi apa artinya ini? Artinya aset terbesar dengan market cap terbesar di pasar kripto itu semakin langka gitu kan. Kita melihat sirkulasinya yang sebenarnya memang terbatas, kemudian banyak sekali adopsi institusi yang berkembang. Jadi kalau kita memahami konsep ekonomi dasar soal supply dan demand, saat demand itu benar-benar banyak, orang-orang pengen pegang aset tertentu, tapi supply-nya pun terbatas atau malah semakin berkurang, tinggal dikit lagi, tinggal 2 juta Bitcoin aja yang belum beredar. Itu artinya, kalian tahu sendiri jawabannya apa. Kalau demand melebihi dari supply yang ada, apa dampaknya pada gerakan harga? Kalian pasti tahu sendiri dengan ekonomi dasar itu. Oke, terus kalau kita ngelihat kembali ke yang Ethereum 2.0, bahkan Ethereum 2.0 ini kan kita ngomongin soal transisi mereka dari Proof of Work ke Proof of Stake. Kalau kalian belum paham, mungkin baru aja masuk ke RR, mungkin belum sempat memahami Ethereum itu seberapa kompleks atau rumitnya, sebenarnya bisa mudah dipahami kalau kalian nonton banyak video yang kami punya di channel ini. Kami sudah bikin banyak banget soal Ethereum itu apa, Ethereum 2.0, smart contract, terus kenapa mereka berpindah dari Proof of Work dan Proof of Stake. Nah, nanti kalian bisa melihat juga dari video kami alasannya itu membuat Ethereum sebagai aset kenapa lebih menarik. Nah, kalau kita lihat aset Ethereum sendiri, itu kan sebenarnya supply-nya tidak terbatas, beda sama Bitcoin. Tapi mereka itu ada yang namanya mekanisme untuk menstabilkan supply tersebut. Mereka ada supply yang kemudian dibakar tergantung sesuai dengan demand ekosistem. Semakin banyak orang pakai ekosistem Ethereum, semakin demand-nya besar untuk bisa ngebakar Ether yang ada di peredaran pasar. Dan demikian juga, itu artinya bukan berarti supply-nya terus nggak terbatas dan terus melonjak kayak mata uang fiat yang dicetak terus-menerus akhirnya malah menurunkan nilainya. Sebenarnya tidak. Nah, kalau kalian mau melihat di websitenya Beacon Chain ini, kalian bisa ngeliat sendiri sebenarnya validatornya itu semakin banyak, dan jumlah Ether yang di staking itu bener-bener banyak juga, 10 juta gitu kan. Dan kalau ini kita konversikan menjadi sebuah kriptonya sendiri, itu masuk top 10 gitu kan, dengan valuasi Ether yang saat ini. Jadi banyak banget orang yang menunjukkan kepercayaan pada transisinya dari Proof of Work ke Proof of Stake. Dan secara supply pun kita bisa melihat stabilisasi, yang mana ini semakin menarik untuk aset Ethereum sebagai investasi atau mungkin sebagai aset yang kalian pegang di portofolio. Karena kan fundamental yang kami pegang selama ini selalu fondasi portofolio kita itu Bitcoin dan Ethereum, dua aset kripto dengan market cap terbesar, dengan pertumbuhan terbesar, dan dengan adopsi terbesar juga, yang mana mereka juga yang paling established, paling mapan, sudah melewati siklus bertahun-tahun yang dari sebelumnya mereka memang benar-benar bisa bertahan hidup, bisa survive, dan mereka bisa melalui masa-masa yang berikutnya lagi nanti, entah ada bear market lagi atau ada sideways atau apa, mereka selalu punya potensi untuk berperforma lebih baik. Jadi kalau kita ngomongin soal dua ini, kita sebenarnya bisa bilang ya, untuk supply yang beredar tuh semakin terbatas. Dan ngulangin lagi seperti yang saya bilang tadi soal supply dan demand, tapi demandnya besar banget dari adopsi institusi. Kalau kalian yang udah member lama sama kami di Discord dulu, mungkin kalian ingat beberapa postingan yang kami berikan. Itu ada banyak banget orang-orang yang dananya besar, duitnya banyak,
mereka perusahaan gede-gede dan mereka tuh percaya dengan Bitcoin dan Ethereum. Ini dua aset yang paling sering mereka percayai dan paling sering mereka kalau misalkan mulai investasi ya ke sana dulu. Nah, kayak si Raoul Pal, pakar makroekonomi, sebenarnya favorit saya juga dan kesukaan banyak anggota tim di RR juga, itu sampai bilang kalau prediksinya untuk Bitcoin ya 200 ribuan dolar gitu kan, sampai 400 ribuan dolar pada puncak siklus bull market ya. Ingat, puncak siklus bull market. Terus untuk Ethereum sendiri adalah 15 ribu sampai 40 ribuan dolar. Itu bener-bener gila ya kalau kita pikirin sampai naiknya segitu. Terus kalau kita ngomongin soal Standard Chartered, itu ada prediksi untuk Ethernya sampai 26 ribuan dolar sampai 35 ribuan dolar. Dan ada Bank of America juga yang mereka semakin memimpin ekosistem aset digital karena mereka merasa itu lebih penting. Jadi mereka melakukan penelitian untuk explore penerapannya gimana nih untuk keuangan, untuk teknologi, rantai pasokan, media sosial, game, dan banyak sekali lainnya. Oke, tapi selain itu, karena kan juga kemarin udah nonton tuh video yang kami buat kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya, itu kami juga bikin adopsi institusi lain gitu kan, kayak Goldman Sachs atau bahkan Ray Dalio sendiri. Itu banyak orang-orang yang kemudian mereka itu ada di, bisa dibilang mereka ada di puncak sana gitu kan, dalam ekosistem secara global, dan mereka percaya dengan yang namanya Bitcoin dan Ethereum itu yang ada di pikiran mereka gitu kan, bukan altcoin atau yang mana yang lebih kecil lagi yang mungkin memang punya potensi lebih besar untuk terbang, tapi sebenarnya sebagai investor yang memperhitungkan risk sama reward, itu yang paling mantap memang Bitcoin dan Ethereum sebagai aset blue chip. Terus kalau kita ngelihat yang adopsi lain ya ada dari dana pensiun, dari hedge funds, dari bank, reksadana, dan ini pun dari berbagai negara. Ada di negara-negara bagian Amerika kayak Virginia, ada Houston, tapi ada negara lain juga kayak Kanada, Australia, Korea Selatan. Itu semakin gencar juga namanya untuk mengadopsi kripto. Dan kemarin kita melihat Malaysia ada soal beberapa pembicaraan untuk adopsi, kemudian El Salvador yang udah paling jelas sejak awal dengan Bitcoin, ada Honduras juga, dan ada banyak lagi yang akan datang. Tapi ada salah satu yang paling bikin kami bullish itu yang terakhir ini sebelum kita tutup videonya adalah dari ARK Invest sendiri. Kalau kalian nggak tahu ARK Invest, mungkin kalian malah tahu Cathie Wood, orangnya yang paling ada di muka publik gitu kan kalau ngomongin soal ARK Invest. Mereka adalah salah satu perusahaan yang benar-benar melihat ke depan. Investasi mereka bukan dari data historis kayak oh di masa lalu seperti apa, mana yang bagus. Mereka melihatnya apa yang akan jadi pertumbuhan investasi terbaik. Dan mereka di sini percaya bahwa ada 5 inovasi platform yang akan menghasilkan laba pasar cukup signifikan secara jangka panjang, dan salah satunya itu mereka menyebutkan yang adanya blockchain gitu kan. Jadi blockchain di sini dibilang sekitar 43% pertumbuhannya dari 2020 ke 2030, yang mana mereka perkirakan itu sampai sekitar hampir 50 triliun dolar tuh market cap secara total. Dan kalau kita scroll, ini sebenarnya panjang banget. Kalau kalian mau baca sendiri ini bagus ini sebenarnya untuk kalian baca, tapi ada 132 halaman. Jadi kita nggak bisa bahas itu semua, tapi secara garis besarnya mereka di sini juga yang difokuskan secara utama dari aset digital dan blockchain itu adalah Bitcoin dan Ethereum. Mereka memiliki section khususnya yang Bitcoin gitu kan, yang Bitcoin ada di sini revolusi keuangan moneter. Terus mereka ngomongin soal market cap, soal pertumbuhannya, soal partisipan pasar, gimana mereka bisa jadi lebih dewasa secara jangka panjang. Terus apa aja deh yang dibahas soal Bitcoin di sini banyak banget, dan mereka ya bisa dibilang bullish. Dan kalau kita ngomongin soal jumlah dana yang akan masuk ke industri kripto, entah itu Bitcoin atau Ethereum yang secara sebagai yang dua terbesar atau bahkan ke proyek altcoins lainnya juga, itu mereka benar-benar menaruh klaim prediksi yang besar sampai ratusan ribuan dolar sampai jutaan dolar bahkan untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi guys, yang pengen kami tutup untuk hari ini itu adalah kita bisa melihat secara garis besarnya. Secara garis besarnya itu kita melihat supply untuk aset seperti Bitcoin dan Ethereum tuh berharga karena mereka dibutuhkan. Orang-orang pengen megang itu, entah pengen megang untuk disimpan investasi, entah pengen megang untuk digunakan gitu kan untuk DeFi, game dan lain-lain, entah untuk digunakan sebagai perlindungan mereka atas privasi gitu kan, atas mereka ingin memiliki aset tersebut sendiri yang tidak bisa ditutup begitu saja oleh pemerintah atau negara yang benar-benar tahan sensor. Jadi demand-nya ada banyak banget, bukan cuma dari investor retail yang pengen nyari cuan cepat, tapi juga dari perusahaan institusi. Kemudian supply-nya semakin terbatas gitu kan. Untuk yang dari exchange semakin berkurang supply yang ada di exchange. Saya nggak sempat nunjukin di sini di layar karena tadi saya lupa bukain, tapi sebenarnya ada di Glassnode gitu kan. Itu untuk sumber-sumber data on-chain kelihatan bahwa supply di exchange itu berkurang, orang-orang pada beli dan demand-nya besar. Dan untuk kalian yang paham ekonomi secara dasar, ketika demand melebihi dari supply, maka kalian tahu sendiri apa dampaknya kepada gerakan harga nanti. Terakhir mungkin untuk kalian tertarik untuk baca, ada juga tulisan dari Arthur Hayes, judulnya nih 5 Ducking Digits. Jadi dia ngomongin soal beberapa hal yang cukup menarik terkait Ethereum juga khususnya gitu kan. Terus dia ngomongin di sini bahwa prediksinya untuk Ethereum sendiri adalah sekitar di atas $10.000. Itu prediksinya dia, dan
kami sendiri pun percaya itu merupakan titik yang sangat mungkin untuk dicapai mengingat adopsinya yang semakin besar dan transisinya yang nanti berhasil akan membuatnya semakin menjadi investasi yang menarik. Kiranya sekian guys yang bisa kami bikin untuk hari ini. Gimana menurut pendapat kalian? Apa kalian punya Bitcoin dan Ethereum di fondasi portofolio kalian? Kalau nggak punya, mungkin kalian punya alasan kenapa, dan kalau punya, mungkin kalian bisa merasa lebih yakin lagi untuk memegang dua aset ini. Kiranya begitu yang bisa kami bagikan. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Dan kalau kalian ketinggalan video yang hari Sabtu kemarin, itu video wajib banget kalian tonton karena kami ada pengumuman besar tentang Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.